Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa Sahila Divania, NPM 2120303045 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan simulasi gerak parabola menggunakan Scratch untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, Magister Pendidikan. Nah, for your information, untuk Scratch ini bisa didapatkan melalui website ataupun aplikasi yang terlebih dahulu di-download, begitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih gerak parabola itu. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Gerak parabola ini juga dikenal sebagai gerak peluru. Gerak parabola adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan lintasannya berupa parabola atau melengkung. Begitu, dapat dilihat nih melengkung, pokoknya titik-titiknya gitu. Nah, pada Scratch ini yang sudah saya atur sedemikian rupa setnya, saya menggunakan beberapa variabel. Di antaranya itu ada A, itu adalah sudut elevasi, kemudian G itu gravitasi, T itu adalah waktu, V0 adalah kecepatan awal, V0x adalah kecepatan awal sumbu X, kemudian X0 adalah posisi sumbu X awal, kemudian XT adalah posisi sumbu X akhir, kemudian Y0 adalah posisi sumbu Y awal, kemudian YT adalah posisi sumbu Y akhir, begitu. Nah, dapat dilihat nih di tengah ini udah ada set-set yang sudah saya atur sedemikian rupa ya teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu setnya. Nah, untuk paling atas sendiri itu ada when, icon bendera warna hijau, klik. Ini berfungsi untuk menjalankan set-set yang sudah saya atur di bawahnya. Nah, jadi saat saya mengklik ini bendera hijau, maka akan menjalankanlah itu set yang sudah saya atur. Nah, kemudian di bawahnya itu ada set T to 0. Nah, maksudnya apa? Ini waktunya itu adalah 0. Kemudian set G to 9.8. Ini maksudnya apa? Gravitasinya itu sudah saya atur 9,8. Kemudian ada Y0. Set Y0 to min 134. Maksudnya apa? Berarti itu adalah posisi sumbu Y awal itu berada di min 134. Jadi posisi roketnya ini itu ada di pada sumbu Y itu ada di negatif atau min 134. Kemudian ada set X0 to min 140. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah posisi awal sumbu X itu adalah min 140. Jadi posisi roket ini ada di min 140 pada sumbu X. Posisi awalnya. Nah, kemudian ada A, set A itu 45. Nah, itu adalah sudut elevasinya. Jadi, sudut elevasinya itu adalah 45 derajat, begitu. Nah, ini saya kelupaan untuk atasnya, mohon maaf. Ini ada set V0 to 50. Nah, ini maksudnya apa? Berarti kecepatan awalnya itu adalah 50. Begitu. Jadi, kecepatan roket ini itu adalah 50 meter per second. Nah, sekarang kita ke bawahnya. Ini yang dua set yang agak rumit, dapat dilihat. Nah, ini merupakan rumus nih, teman-teman. Jadi, yang atas sendiri itu ada set V0x to V0 kali cos of A, atau jadi ini adalah rumus dari V0x atau kecepatan awal pada sumbu X. Begitu. Nah, itu tuh rumusnya itu adalah V0 cos sudut elevasi. Begitu. Kemudian di bawahnya ini ada V0Y atau kecepatan awal sumbu Y itu adalah V0 dikali sin sudut elevasi. Begitu. Nah, kemudian go to X
X-nya X0, kemudian Y-nya adalah Y0. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ini itu untuk mengatur posisi roket ini saat bendera ini diklik itu posisinya itu di mana dulu gitu. Jadi ini pergi ke X0 dan Y0. Jadi saat bendera ini diklik berarti roketnya ini ada di posisi X0 dan Y0 di sini gitu. Kemudian di bawahnya nih ada ballpoint. Ada icon ballpoint nih. Nah, ini ada 4 icon ballpoint di sini. Nah, ini dapat dilihat di atasnya pen up. Pen up itu berarti artinya ballpoint angkat ballpoint. Nah, ini berarti saat di posisi awal di sini, ballpointnya itu diangkat. Jadi berarti titik-titik kuningnya ini belum ada. Kemudian erase all, ini dihapus semua, berarti memang belum ada. Kemudian set pen size to 5. Nah, ini maksudnya apa? Untuk mengatur size atau titik-titik ini, ukuran titik-titik dari hasil ballpointnya ini ke 5 begitu. Dan ini memang dapat diatur ya, teman-teman. Dapat diatur. Contoh nih 10. Nah, jadi lebih gede ya, teman-teman ya. Begitu. Karena memang idealnya 5, bagusnya 5 yang nggak terlalu besar atau terlalu kecil, kita atur ke 5 aja. Kemudian set pen color to ini. Nah, itu maksudnya apa? Ini untuk mengatur waktu dari titik-titiknya ini. Jadi ini bisa diatur sedemikian rupa terserah. Saya lebih suka kuning ya. Ini bisa nih, contoh merah aja nih. Merah. Nah, itu jadinya merah begitu. Nah, kita kembalikan ke kuning. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nih di bawahnya ada repeat 27. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya itu jadi dari titik-titiknya ini pokoknya itu harus berjumlah 27 baru bisa roketnya ini berhenti. Begitu. Jadi maksudnya bukan berhenti ya, mohon maaf. Jadi titik-titiknya ini 27 baru bisa mengulang kembali. Intinya gitu. Nah, ini kemudian di bawahnya itu ada pen up, angkat ballpoint. Jadi ini angkat ballpoint untuk siap-siap menitik-nitikkan. Nah, di bawahnya ini ada beberapa atau dua nih, ada 2 set yang sangat rumit ya, sangat rumit. Nah, ini berlaku juga pada set yang di atas yang agak rumit ini. Nah, itu tuh juga termasuk rumus. Jadi XT ini rumusnya X0 ditambah V 0x dikali T. Kemudian Y, T adalah rumusnya itu ada Y0 ditambah V0Y dikali T min setengah kali G T kuadrat. Begitu. Nah, ini merupakan rumus. Nah, kemudian di bawahnya ini sama halnya pada yang di atas. Begitu. Nah, ini untuk mengatur akhirnya ini roketnya itu mau dikasih mana gitu. Jadi ini pergi ke XT, XT-nya rumusnya ini, kemudian YT rumusnya ini, dan nanti bakal muncul angka-angka yang seperti ini gitu loh. Jadi GoTo itu berfungsi sebagai mengatur dari awal sama akhirnya roketnya ini ke mana gitu. Jadi kayak prosesnya itu kemana gitu. Nah, kemudian ada icon seperti tangga nada ya. Apa sih namanya? Balok nada gitu. Nah, itu tuh berfungsi kayak memberikan efek lagu. Lagunya apa? Play drum, cowbell for 0.25 bits. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini tuh untuk mengatur lagunya ini berdasarkan bitnya ini. Jadi bitnya kan 0.25. Nah, ini tuh lagunya kayak tek 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 gitu. Kalau umpamanya 1 ya berarti bisa lebih cepet gitu. Kalau 2 ya lebih cepet kayak tek 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 gitu. Coba ya kita atur ke 1. Ini apakah bakal lebih lambat atau cepat? Oh, ternyata lebih lambat gitu ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, berarti kalau 1 lebih lambat begitu. Jadi biar idealnya itu kayak lebih nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Makanya saya atur 0.25 bit.
begitu. Nah, kemudian nih ada icon ballpoint lagi nih, pen down. Maksudnya apa? Ini untuk menurunkan si ballpointnya itu untuk menitik-nitikkan ini yang kuning-kuning ini. Jadi dari awal sampai akhir itu kan pasti ada proses. Nah, itu prosesnya itu diatur dalam ini nih. Nah, ini begitu. Diatur dalam ini. Jadi untuk atasnya itu seperti diketahuinya, mengeset awalnya, bukan mengeset prosesnya. Jadi prosesnya tuh ini. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada change t by 0.3. Maksudnya apa? Itu berfungsi sebagai kayak mengganti t itu waktu ke 0.3. Dan ini bisa diubah ya, teman-teman. Contoh ke 0,8 atau 0.8. Nah, itu jadi lebih kayak cepet gitu, tapi nanti nggak kelihatan roketnya. Begitu. Jadi biar idealnya saya set ke 0,3 atau 0.3 begitu ya. Dan ini di bawahnya ini ada icon pengulangan. Jadi saat 27 itu akan mengulang begitu. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman coba ya kita klik yang bendera hijaunya. Nah, ini kan dari awal nih. Roketnya dari sini, kemudian proses di titik-titik pakai ballpoint berwarna kuning. Ini akhirnya di XT dan YT. Jadi ini X0 sama Y0, kemudian ini XT dan YT yang sudah diatur pada rumusnya ini. Begitu. Begitu ya teman-teman. Nah, kita coba yang kita perbesar nih, biar lebih jelas. Nah, ini kan akhir nih XT dan YT. Nah, coba sini. Set. Nah, ini berarti X0 dan Y0. Begitu ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, baiklah, itulah simulasi gerak parabola menggunakan Scratch yang sudah saya atur atau set sedemikian rupa. Itulah juga penjelasannya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan simulasi gerak parabola menggunakan Scratch ini terdapat kekurangan dan kesalahan, karena tidak ada yang sempurna, karena saya adalah manusia. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.